لأنك الله قلبي كله أمل. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillah, kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Adabul Islamiyah yang ditulis oleh Syekh Dr. Abdul Hamid Ibn Abdurrahman As-Suhaibani rahimahullah rahmatan wasi'ah. Kita sudah menyelesaikan dua adab kemarin, yaitu adab berdoa, adab berdoa, dan adab tilawatil Quran. Sekarang kita masuk ke bab berikutnya. Bab yang ketiga adalah adabuz zaujain, adab suami istri. Baik. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'allahu bi ulumi fid dharain amin. Adabuz zaujain, adab suami istri. Yang pertama, kata Syekh, an yatazayyana kullu wahidin minaz zaujaini lil akhar. Hendaknya masing-masing baik suami maupun istri berhias untuk atau demi pasangannya. Nah, ini adalah adab yang baik dalam Islam. Kita ini sebagai suami atau sebagai istri berhias. Nah, ini juga menjadi catatan juga bahwa yang berhias itu bukan hanya sebatas istri saja untuk suami. Begitu pula dengan suami pun juga berhias untuk istri. Seperti pakaiannya yang bagus, yang bersih, ya. Kemudian juga rambutnya yang rapi, kemudian gosok gigi dan seterusnya, itu perlu. Jadi bukan hanya tapi bukan berarti harus pakai make up, ya. Jadi bukan berarti suami pakai make up sebagaimana istri, tidak. Maksud berhias di sini adalah ya dia tampil dengan tampil yang segar dilihat, kemudian istri itu senang apabila melihat, itu maksudnya. Nah, ini adalah adab. Maka itu nanti Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berhias untuk istrinya. Kemudian beliau mengatakan, aku berhias demi istriku sebagaimana aku pun senang jika istriku berhias untukku. Subhanallah. Ini menjadi adab yang baik yang harus kita laksanakan juga dalam kehidupan rumah tangga kita, tentunya. Makanya jangan sampai seorang suami ketika pas dilihat oleh orang lain dia tampak energi, segar, ya, tampan begitu, rambutnya masya Allah, tapi di depan istri kucel, bau. Subhanallah, jangan seperti itu. Begitu pula dengan istri. Jadi kalau istri jangan sampai ya dasternya bolong, nggak dijahit, baunya bawang dan seterusnya. Ini tidak boleh. Maka itu kan Nabi Muhammad SAW, sebagaimana hadis sahih Muslim, Aisyah radhiyallahu anha ditanya, bi ayyi syai'in kana Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala baitahu. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam saat masuk rumah beliau dengan apa? Memakai apa? Maka Aisyah mengatakan bisiwak, dengan siwak. Mengapa demikian? Karena kebiasaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika masuk rumah itu mencium istri. Makanya sebelum mencium istri siwakan dulu, supaya nanti ketika pas dicium istri, istri tidak mencium bau-bau tidak sedap. Subhanallah, ini kan luar biasa, adab yang luar biasa yang dicatatkan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukannya sebatas apa ya? Udah kan dia kan suami, dia kan istriku, gitu. Dia kan cuman ibunya anak-anakku, bukan seperti itu, ya. Kalau itu jangan heran jika seorang istri misalnya atau seorang suami misalnya melihat istri orang lain lebih cantik, atau istri lihat suami orang lebih cantik gitu, ya karena yang dilihatnya ketika pas mereka dandan doang gitu.
Jadi kita pas mereka keluar rumah dalam kondisi dandan seperti itu, maka mereka apa namanya, laki-laki yang suami-suami yang lain pada ganteng-ganteng, ini suamiku kucel gitu ya. Ya kan emang ini suaminya yang salah juga gitu. Begitu pula dengan suami. Lihat, istri orang yang pada cantik gitu, sedangkan istrinya kok kurang cantik gitu. Subhanallah, kurang cantik kenapa dulu dinikahin kan? Jadi apa namanya, mungkin salah juga jika tidak berdandan. Maka adanya masing-masing berdandan. Supaya apa? Sebenarnya apabila istri berdandan, suami itu juga akan lebih menundukkan pandangan tentunya. Jadi suatu ketika ada seorang istri, dia masuk ke toko make up begitu, terus beli lipstick. Kemudian dia pakai cadar tapi beli lipstick. Kemudian ibu-ibu yang ada di situ pada nertawain gitu, kan pakai cadar ngapain beli lipstick. Datang sama ibu bercadar nih, saya lebih baik daripada kalian. Saya pakai cadar karena saya ini akan pakai lipstick dan berdandan di depan suami saya. Sedangkan kalian dandan untuk orang lain. Subhanallah, langsung diam itu ibu-ibu. Masya Allah. Ini pelajaran penting bagi kita ya. Nah ini juga contoh yang baik dalam masalah kehidupan rumah tangga. Baik. Kemudian berikutnya, ala zawji an yahrisa ala sunanil fitrah. Jadi hendaknya suami benar-benar menjaga sunah-sunah fitrah. Sunah-sunah fitrah itu apa aja? Khitan. Yang jelas ya, suami pasti berkhitan. Ya, suami berkhitan insyaallah. Jadi kalau belum khitan jangan nikah dulu kan. Barakallahu fikum. Jadi khitan ini wajib bagi laki-laki ya. Wajib bagi laki-laki. Jadi sebelum balik sudah harus di khitan. Kalau perempuan nanti para ulama berbeda pendapat apakah sunnah, apakah nanti sebagian ulama yang makrumatannya sebagai kemuliaan saja. Itu juga fatwa dari Lajnah Daimah Saudi. Jadi makrumatan. Jadi mau dikhitan boleh, mau tidak dikhitan juga boleh. Wal istihdad, mencukur bulu kemaluan. Jadi suami, istri pun juga demikian ya. Dicukur bulu kemaluannya. Jadi jangan dibiarkan lebat. Waqasus syarib, memendekkan kumis. Ini kumis itu dipendekkan. Memang dalam Islam qasus syarib wa firul liha. Jadi kumis ini dipendekkan ya, ditipiskan, sedangkan untuk jenggot itu dibiarkan lebat. Itu dalam Islam seperti itu. Nah ini sunnahnya. Wa qalmul adhafir, memotong kuku. Jadi kuku perlu dipotong, jangan dibiarkan panjang-panjang. Wa nitful ibati, dan mencabut bulu ketiak. Jadi bulu ketiak ini sunnahnya dicabut, bukan dipotong atau dicukur. Jadi sunnahnya itu. Tapi nanti Imam Asy-Syafi'i rahimahullah rahmatan wasi'ah, dalam satu riwayat beliau itu mencukur. Kemudian dilihat oleh salah seorang muridnya, lalu Imam Syafi'i mengatakan, sebenarnya saya tahu sunnahnya itu dicabut, tapi saya tidak kuat. Karena itu dalam hal ini memang meskipun sunnahnya adalah dicabut, tapi bukan berarti tidak boleh jika dicukur. Hukumnya boleh-boleh saja. Bahkan Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin pernah ditanya, boleh tidak misalkan pakai krim untuk merontokkan bulu ketiak? Maka kata beliau hukumnya boleh. Jadi boleh, intinya bulu ketiak boleh
rontokkan pakai krim, boleh dicabut, boleh dicukur dan seterusnya, dan itu sunnah. Waktu zaujah, begitu pula dengan istri. Jadi jangan sampai nih istri bulu ketiaknya panjang-panjang, subhanallah, ya, dan seterusnya. Kukunya panjang-panjang, ya. Kuku panjang-panjang, ya. Kemudian bulu kemaluan panjang-panjang, ya, bulu ketiak panjang-panjang kan nggak baik ya. Wa alla yutraka dzalika aktsara min arba'ina lailah. Jadi jangan sampai lebih dari 40 hari. Jadi memang seperti itu sunnahnya. Baik bulu kemaluan, bulu ketiak, kemudian kuku, itu memang jangan sampai lebih dari 40 hari. Itu sunnahnya seperti itu. Kalau ini kuku saya kira setiap minggu ya itu bagus ya, atau mungkin 2 minggu sekali, itu saya kira sangat bagus. Jadi jangan sampai dibiarkan sampai panjang-panjang seperti itu, nanti bakal kotor dan seterusnya. Kemudian wa 'ala zaujati an tajtaniba musyabahatal kafirati fi italatil adafiri wa sibabiha. Dan bagi istri tidak boleh menyerupai wanita-wanita kafir dalam memanjangkan kuku dan mewarnainya. Jadi sebenarnya kalau hukumnya mewarnai kuku bagi perempuan, hukumnya boleh-boleh saja, asalkan itu alami, seperti pakai daun pacar dan ya pacar-pacar alami. Tapi apabila mewarnainya seperti cat gitu ya, warnanya merah sampai kinclong begitu, kita lihat itu akan menghalangi dari sampainya air wudhu, akan menghalangi air wudhu sehingga nanti wudhunya tidak sah. Nah, ini tidak boleh. Maka barakallahu. Dan kalau daun pacar biasanya warnanya merah. Jadi seperti itu. Kalau untuk cat-cat kuku itu seringkali kadang bahkan warnanya hitam ya, atau warnanya apa yang lain gitu. Jadi memang sebaiknya memang yang alami. Kalau yang alami itu memang nanti masuk ke kuku gitu. Jadi kalau daun pacar itu hukumnya tidak mengapa, dan itu tidak menghalangi air wudhu, meresap nanti. Nah, cat-cat yang seperti itu ini yang perlu dihindari, nggak boleh. Baik, barakallahu. Kemudian yang ketiga, an tatajannaba zaujatu al-washam wa hiya tanqitul jismi bisawad. Yaitu hendaknya perempuan jangan sampai menato ya. Mentato, jadi mentato kulit. La haula wala quwata illa billah, ini ya lebih buruk lagi ya. Kalau zaman sekarang memang perempuan itu kok tato, saya kira memang kok tato-tato itu dibuat kembang gitu ya, dikembang di sebelah sini atau di tangan atau di sebelah mana, atau kupu-kupu itu hukumnya haram ya. Karena nanti di dalam hadis dikatakan la'anallahu al-washimat wal mustawshimat. Allah melaknat wanita yang mentato dan minta ditato. Atau mungkin yang ditato apa, alisnya gitu. Alisnya dipotong, habis dipotong ditato gitu. Ini hal-hal yang membuat atau mengundang laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu hukumnya haram. Wan nimsu wa huwa haful hajibi kullahu aw ba'dahu. Kemudian mencabut alis baik sebagian maupun semuanya. Jadi sebagian aja itu udah haram hukum, apalagi semuanya. Pilih dari. Wa kada atafallut ya. Kemudian mengkikir gigi. Jadi gigi kita ini
nggak boleh dikikir-kikir kemudian apa tuh ditambah-tambah sekarang ya, katanya sekarang sedang viral gigi kelinci dan seterusnya, itu termasuk yang diharamkan. Naudzubillah min dzalik. Maka itu kalau yang boleh itu pakai behel hukumnya boleh. Jadi apa itu merapikan gigi saja, yang merapikan supaya tidak terlalu maju misalkan, seperti itu hukumnya memang tidak mengapa, karena memang eh, bisa dibuat seperti itu. Tapi kalau menggigir kemudian atau dibuat-buat yang baru, itu hukumnya haram. Nah, fakulu dzalika haram, itu semua haram. Wa mal'unun man fa'alahu, dan dilaknat siapa yang melakukannya. Ini hadisnya apa? La'anallahu al-washimat wal mustawshimat wan namisat wal mutanammisat wal mutafallijati lil husni al mutaghayyirati li khalqillah. Allah melaknat wanita yang menato dan minta ditato, yang mencabut alis dan minta dicabut alis, dan yang menggigir gigi demi kecantikan. Al-mughayyirati li khalqillah, yang mereka itu perempuan-perempuan mengubah ciptaan-ciptaan Allah. Alhamdulillah. Jadi seorang itu udah harus menerima apa yang Allah berikan. Kok alisnya seperti apa? Ada yang mungkin agak tebal, mungkin ada yang uh, apa agak tipis misalkan gitu. Ya udah, terima saja gitu. Hidung ya udah terima gitu, nggak usah dimancung-mancungkan dan seterusnya. Kemudian bibir seperti apa, ya udah nggak usah ditipis-tipiskan. Gigi seperti apa, ya udah diterima saja. Jadi seseorang itu bukan dipaksa ya, diharuskan menerima apa yang Allah berikan kepadanya. Jadi jangan mengubah-ubah ciptaan Allah, dan itu membuat seseorang, apalagi wanita, biasanya wanita lakukan seperti itu, dan itu akan terlaknat. Naudzubillah min dzalik ya. Dan itu termasuk godaan setan ya tentunya. Barakallahu fikum. Jadi seperti itu. Termasuk misalnya apa hukumnya menyambung atau memakai bulu mata palsu. Nah, memakai bulu mata palsu itu hukumnya haram. Jadi mereka yang sedang wisuda misalkan atau pernikahan sering pakai bulu mata palsu supaya agak terlihat panjang dan kelihatan cantik, itu hukumnya haram ya. Kenapa? Karena nanti dalam hadis yang lain, la'anallahu al-wasilat wal mustawsilat, Allah melaknat wanita yang menyambung rambut dan yang minta disambung rambut. Nah, termasuk menyambung rambut di sini adalah memakai bulu mata palsu ya. Jadi baik itu terbuat dari bulu mata asli maupun dari bulu mata buatan misalnya, itu tetap hukumnya haram. Naudzubillah min dzalik. Maka hendaknya seseorang berhati-hati. Oke. Berikutnya adalah adab yang keempat, an yusalliya az-zawjani ma'an rak'atain ya. Hendaknya suami istri itu sholat 2 rakaat bersama-sama. Jadi ini kalau seorang pengantin ya, jadi pengantin baru itu ketika pas dia nanti akad, nanti tamu-tamu sudah pada pulang, hanya berduaan di kamar, nanti sebelum ngapa-ngapain hendaknya ya sholat 2 rakaat dulu bersama. Lima ja'a Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, berdasarkan hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, annahu amara Abu Quraish ya, dia menyuruh Abu Quraish, idza atatu imra'atuhu, jika istrinya datang padanya, antusalliya wara'ahu rak'atain, hendaknya istrinya itu diimami olehnya ya, sholat 2 rakaat. Wa fi dzalika tadhkirun li zawjain bi annama idza arada falahahuma fid dunya wal akhirah falyuqima hayatahuma 'ala taqwa. Sekaligus ketika di awal pernikahan seorang suami, seorang istri nanti
di awal nikah nanti sholat bareng 2 rakaat, itu menjadi pengingat bagi keduanya bahwa jika ya, ingin sukses kehidupan mereka berdua baik di dunia dan akhirat, maka hendaknya dibangun atas dasar takwa. Nah, takwanya ini apa? Sholat ini. Sholat ini. Maka sholat ini menjadi satu barometer sebenarnya. Keluarga itu baik atau tidak baik, coba lihat sholatnya. Apabila sholatnya baik, ya itu keluarga yang baik gitu. Apabila sholatnya tidak baik, nah itu jadi harus dikoreksi. Sebenarnya nikah untuk apa? Kemudian berikutnya adalah yang kelima, yadu'a zawju yadahu ala muqaddimati ra'siha thumma yusammillah. Nah, ketika pas tadi habis sholat 2 rakaat begitu, nanti setelah itu apa yang dilakukan? Suami meletakkan telapak tangannya itu di ubun-ubun istri. Wa yad'u bil barakah. Mengucapkan bismillah, mendoakan keberkahan. Ya. Jadi misalkan bismillah terus sudah itu barakallahu fiki, misalkan begitu bisa. Wa yaqulu ma dzukira an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairi ma jabaltaha alaih wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaih. Artinya apa? Ya Allah, aku mohon kepada Engkau kebaikannya dan kebaikan yang kebaikan tabiat yang telah Engkau berikan untuknya, dan aku berlindung kepada Engkau dari keburukannya dan keburukan tabiat yang telah Engkau berikan kepadanya. Nah, ini sunnahnya ini ya. Tapi saya perlu sampaikan juga ya bahwa sebenarnya salaf itu ngajari itu dilakukan itu ketika pas seseorang itu berduaan bersama istrinya. Nah, di zaman sekarang ini habis akad langsung dipegang di depan umum gitu. Ini saya kira termasuk praktek yang keliru ya. Ingin mengamalkan atau mempraktekkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi bukan di depan umum seperti itu sebenarnya ya. Jadi habis akad udah langsung pakai mic lagi ya. Pakai mikrofon begitu, langsung istrinya ubun-ubun langsung gitu. Allahumma nas'aluka khairaha wa khaira ma sabata alaihi wa a'udzubika min syarri ma sabata. Seperti itu di depan umum, bukan di video di apa, subhanallah wa bihamdi. Bukan seperti itu ya. Nanti ya. Ketika pas di kamar sendirian bersama istri, nah itu diamalkannya. Nah, jadi ya tidak usah terburu-buru dan tidak perlu juga pamer kemesraan di hadapan orang ya. Karena memang seseorang harus menjaga ifah, menjaga kesucian diri seperti itu. Jadi bukan dengan perlihatkan atau mempertontonkan di hadapan banyak orang seperti itu. Barakallahu. Kemudian berikutnya, alla yansazauju idza arada an ya'tiya ahlahu an yaqul bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitana ma razaqtana. Hendaknya suami jangan lupa jika dia ingin mencampuri istrinya, mengucapkan dulu bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitana ma razaqtana. Ya. Bismillah, ya Allah, jauhkanlah kami dari setan dan jauhkanlah apa yang kau rizkikan kepada kami dari setan. Jadi barakallahu fikum, ini adab bagi seorang yang ingin mencampuri istri. Nanti difatwakan oleh Syekh Al-Allamah Abdul Aziz Ibn Abdullah Ar-Rajihi bahwa seorang ketika pas suami mencampuri istri atau istri dicampuri oleh suami, nanti yang baca doa siapa? Suami dan istri. Jadi mengucapkan bismillah suami dan istri juga. Jadi nanti suami mengucapkan bismillah, istri mengucapkan bismillah,
Suami mengucapkan Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Istri pun juga demikian. Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitana ma razaqtana, baru bercampur ya. Jadi seperti itu. Nah, ini adabnya begitu. Baik suami dan istri hendaknya berdoa. Jadi bukan suami saja, tapi suami dan istri. Sebab nanti dalam hadis dikatakan bahwa apabila nanti ditakdirkan mendapatkan rezeki berupa anak, nanti Allah akan jaga dia dari setan. Jadi seperti itu. Maka kalau seseorang tidak berdoa kepada Allah, itu memang setan ikut campur di situ ya. Setan ikut campur dalam ya adegan suami istri itu ya. Subhanallah. Maka usir dulu setan ya. Usir dulu setan. Dengan apa? Dengan berdoa kepada Allah. Allah mencari dari setan, ya Allah jauhkan kami dari setan. Coba. Bahkan seseorang ketika pas ingin melampiaskan nafsu syahwatnya pun ya, itu berdoa dulu kepada Allah. Subhanallah. Inilah indahnya Islam. Jadi menyertakan Allah dalam segala hal. Bahkan dalam mencampur istri pun menyertakan Allah. Jadi maksudnya menyertakan Allah, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya tidak diganggu oleh setan atau setan tidak ikut campur dalam proses itu. Kemudian ada yang ketujuh, ya juzu lizaujaini ayandura kullu minhuma li auratil akhar. Boleh bagi suami istri untuk memandang aurat pasangannya. Jadi suami boleh melihat aurat istri, istri boleh melihat aurat suami. Jadi kalau suami istri itu tanpa batas. Suami istri itu tanpa batas dalam melihat auratnya. Boleh ya. Li hadis Aisyah radhiyallahu anha. Berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in. Baini wa bainahu wahid. Tahtalifu aydina fi. Artinya adalah dulu aku mandi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di satu bejana. Kalau bahasa kita mungkin sekarang satu ember bareng. Kemudian kami itu tangan kami saling berebut. Masya Allah. Ya, ini juga romantisme luar biasa ya. Romantisme luar biasa. Fabadaroni hatta akul. Sampai Rasul fayubadiruni hatta akul. Rasulullah itu suka mendahului aku ketika ngambil gayung kalau bahasa kita ya. Jadi suka rebutan ya, sampai Aisyah mengatakan dakli. Sisakan untukku. Subhanallah. Kok dihabisin sih? Ya seperti itu kira-kira ya. Nah, itu kan luar biasa. Ya, jadi habis bercampur, habis satu mandi bareng. Nah, ini urut-urutannya ini bagi para pengantin baru berarti ya. Setelah akad ya. Nanti setelah itu ketika pas udah berduaan gimana? Ya, sholat dulu bareng. Sholat 2 rakaat. Ya. Suami jadi imam, istri jadi imam. Setelah selesai tadi ya, ubun-ubun istri dipegang ya. Ucapkan bismillah, barakallahu fiki ya, atau Allahumma barik fiha. Misalkan satu, Allahumma nas'aluka khaira wa khaira ma jabalta alaihi wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabalta alaihi. Itu jika ingin mencampuri istrinya ya, masing-masing doa dulu bismillah, Allahumma ja'alni minasy syaitan, Allahumma ja'alni minasy syaitan dan seterusnya. Nanti apabila sudah begitu nanti mandi bareng. Ketika pas mandi junub bareng. Seperti itu, barakallahu fikum. Ini satu romantisme yang perlu dibangun juga saya kira ya. Ini bagi para jomblo jangan halu ya. Jadi college bahwa junub. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Aisyah radhiyallahu anha itu mandi bareng itu dalam kondisi junub. Ya, berarti kan habis bercampur. Ya. Jadi kalau habis bercampur itu mandi bareng aja udah. Ya. Jadi seperti itu. Nah, baik. Jadi ini apa namanya? Saya kira perlu ya kita hidupkan sunah-sunah seperti ini. Sekaligus sebenarnya
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengajari kita romantisme yang luar biasa. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika pas menjalankan romantisme seperti itu umurnya berapa coba? Rasulullah saja kan diangkat sebagai nabi umur 40. Iman berdakwah di Mekah itu 13 tahun. Saya kira sempat melakukan seperti ini tuh di Madinah. Berarti kan umur 53 tahun kan. Atau lebih. Tapi masih bisa menjalankan romantisme seperti itu. Artinya jangan sampai ya ini masih muda aja romantis gitu. Tapi nanti ketika sudah tua udah Allah alam bi umi. Ya, seperti itu kira-kira berapa fikum. Jazakumullah khairan. Ini untuk sesi pertama. Ada bizaujain, ada suami istri yang bisa kita bahas. Nanti insya Allah kita akan lanjutkan pada kita berikutnya. Jazakumullah khairan. Alhamdulillah alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.